Saudara, polemik keabsahan dan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus bergulir. Merespons hal ini, Joko Widodo pun turun gunung dengan melaporkan 5 orang tuduhan ijazah palsu ke polisi. Pelaporan ini tentu sekaligus menjadi ujian profesionalitas bagi Polri. Ya, ini sebetulnya masalah ringan. Urusan tudingan ijazah palsu, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum. Ya, dia aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan 5 orang atas pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran Undang-Undang ITE berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Saat pelaporan, Jokowi membawa ijazah dari jenjang SD hingga ijazah strata 1 di UGM. Jokowi menilai permasalahan ini perlu dibawa ke ranah hukum agar lebih jelas. Ijazah palsu, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Meski telah mencantumkan 5 orang terlapor, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, polisi masih mendalami laporan yang dilayangkan Jokowi. Apakah terdapat unsur pelanggaran pidana dalam tudingan ijazah palsu? Tahap pendalaman dalam rangka penyelidikan. Ya, penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk mendalami apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Terlapornya adalah dalam penyelidikan. Ya, dalam penyelidikan. Pencemaran nama baik pasal 310 KUHP. Kemudian dan atau pasal 311 KUHP, ya, kemudian Undang-Undang ITE. Terlepas dari tudingan keabsahan dan keaslian ijazah, penanganan kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi ujian profesionalitas bagi institusi Polri. Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007 Hamid Awaludin menilai Polri tebang pilih jika kasus ini dilanjutkan. Saya ingin lihat sekali keadilan polisi di sini. Beberapa tahun yang lalu, Pak Yusuf Kalla dihantam dengan isu oleh 2 orang di sosial media kan. Putri Pak Yusuf Kalla dengan beberapa lawyer mengadukan orang itu dengan pencemaran nama baik, fitnah. Di lembaga yang sama bernama kepolisian. Sampai sekarang kita nggak tahu kemana kasus itu. Tidak ada penjelasan dari polisi. Nah, sekarang Pak Jokowi melakukan hal yang sama dengan motif yang sama. Membela diri kan, kehormatan. Kita lihat apa polisi proses ini dan membawa ke 5 orang itu ke ranah hukum atau tidak. Pelaporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam perkara pencemaran nama baik berkaitan tudingan ijazah palsu menjadi momentum bagi institusi Polri untuk menunjukkan profesionalitas dalam penegakan hukum di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polemik keaslian ijazah strata 1 Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki proses hukum. Joko Widodo telah melaporkan tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya harus memproses setiap laporan dari masyarakat tanpa ada perlakuan istimewa terhadap siapapun. Masyarakat akan mengamati apakah laporan dari Joko Widodo ini mendapatkan perlakuan khusus dari sisi waktu, cara pemanggilan saksi, dan juga lainnya. Sikap Joko Widodo melaporkan ke polisi soal tuduhan ijazah palsu harus diapresiasi. Kegaduhan polemik ijazah palsu terlalu lama berlangsung, saudara. Apapun hasil dari proses hukum soal tuduhan ijazah palsu Joko Widodo harus dihormati. Proses hukum di Polda Metro Jaya atas laporan Joko Widodo akan menjadi perhatian publik.
Perlakuan secara profesional, transparan, dan juga akuntabel akan menjadi ujian kepolisian. Ini tentu sekaligus menjadi momentum untuk menunjukkan profesionalitas Polri dalam melayani masyarakat, termasuk menerima dan memproses dugaan perlakuan yang sama jika ada pihak yang melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Pembuktian hukum siapa yang benar dalam polemik ijazah palsu Joko Widodo tidak bisa dijadikan acuan bagi persoalan pro kontra lainnya. Semua kasus berdiri masing-masing dengan analogi hukum yang berbeda. Demikian catatan Kompas TV hari ini, kita jumpa lagi pekan depan. Dan usai jeda, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi Komisi Pemberantasan